panggilan di Bareskrim sampai saat ini kita belum menerima surat panggilan resmi. Aku sih nggak sebenarnya jujur ya, nggak pengen orang memakai baju oranye. Pasti siap. Kita pasti siap, sangat siap lahir batin. Kasus dugaan perselingkuhan yang mencoreng citra mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kini memasuki tahap krusial. Usai Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Dua saksi kunci Revelino dan Ayu Aulia sudah berulang kali menjalani pemeriksaan. Ditemani kuasa hukumnya, Ayu menyinggung jika akan ada tersangka dalam waktu dekat. Meski Ayu enggan secara belak-belakan menyebut siapa yang ditetapkan menjadi tersangka, publik terlanjur menyimpulkan satu nama, terlapor Lisa Mariana. Dugaan itu makin kuat lantaran kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar menyinggung Lisa Mariana akan diperiksa dalam waktu dekat ini. Lantas benarkah Lisa Mariana Senin besok akan menjalani pemeriksaan? Dan mungkinkah Lisa akan ditetapkan menjadi tersangka seperti yang diyakini para pihak yang berseberangan dengan dirinya? Lalu apa tanggapan pihak Lisa Mariana atas kabar yang beredar luas tersebut? Panggilan di Bareskrim sampai saat ini kita belum menerima surat panggilan resmi dari Bareskrim. Jadi ya kita masih menunggu. Jadi emang kita harus menghargai semua proses-proses dari Bareskrim dan nggak boleh mengendahului. Karena kan sebagai warga negara yang baik, ya kita pasti akan siap datang. Gitu. Kita sebagai kuasa hukum maupun klien kami akan siap datang. Cuman kan belum ada nih, sampai detik ini kita belum ada dapat panggilan resmi. Menurut aku, alangkah baiknya kegaduhan ini segera berakhir dan selesai, itu aja. Gitu. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong aja. Kalau misalnya memang nanti akan ada panggilan kepada Mbak LM karena beliau ada terlapor, ya mohon maaf, ya mohon mohon untuk kooperatif karena katanya dia mau KL hari Selasa ya. Ya bisa pulang kali ya dari KL ya. Pasti siap. Kita pasti siap, sangat siap lahir batin kalau emang sudah ada panggilan resmi untuk nanti datang ke Bareskrim begitu, sesuai dengan peraturan yang ada begitu. Nah, kapan dipanggil itu nanti menjadi kewenangan dari pihak penyidik, tapi kemungkinan besar ya tidak terlalu lama lah, kira-kira begitu. Belum ada panggilan, belum ada surat panggilan, jadi ya masih beraktivitas seperti biasa aja. Kita sebagai warga Indonesia yang baik itu harus hadir ya, gitu ya. Aku sih nggak sebenarnya jujur ya, nggak pengen orang memakai baju oranye kayak biru kayak apa, kayak yang jelas adalah keadilan itu harus dijunjung tinggi, itu aja. Tadi sih ada kisi-kisi sedikit. Apa tuh, Pak? Pastinya akan ada calon tersangka yang berhak untuk bilang siapakah tersangka nantinya itu adalah penyidik dan institusi dari Mabes Polri, Bareskrim sendiri, dan apalagi tim cyber, itu aja. Itu saya juga nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti karena nggak boleh kita mendahului penyidik. Itu kan kapasitas dari penyidik sendiri gitu. Nggak boleh diintervensi gitu loh. Jangan membuat image bahwa kepolisian itu tujuannya untuk menakut-nakutin masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya juga nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Karena kita masih meyakinin bahwa kita menghargai proses-proses ini berjalan, ya kita harus lebih baik gitu loh, lebih martabat ke depannya gitu loh. Ya semua ada konsekuensi hukumnya ketika dia berbicara seperti itulah, itu aja sih. Ya kan namanya ada laporan, pasti akan ada calon tersangka. Penyidikannya deh. Itu ya kan, enggak logikanya. Tapi kan nggak tahu siapa gitu. Jadi biarkan penyidik saja yang bicara karena kita tidak tahu siapa juga.
Seiring munculnya kabar yang menyebut Lisa Mariana akan segera dipanggil penyidik Bareskrim Polri usai dilaporkan Ridwan Kamil, muncul kabar simpang siur mengenai saksi B, yang disebut-sebut saksi rekayasa yang dibayar untuk kepentingan satu pihak. Sampai kini belum terungkap siapa saksi B yang ramai dibicarakan. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana mengaku tidak ada kekhawatiran apapun jika nantinya Lisa dipanggil penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Menurutnya, tim kuasa hukum Lisa sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi laporan Ridwan Kamil, termasuk saat dipanggil Bareskrim Polri. Bahkan pihak Lisa sudah menyiapkan saksi fakta yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terkait hubungan asmara Lisa dan Ridwan Kamil hingga mempunyai seorang anak, yang kini menjadi pokok permasalahan hingga kasus ini viral dan ramai menjadi pemberitaan nasional. Kalau menurut keterangan klien saya sih emang ada, tapi ya kita kan pasti semua itu kan harus nanti diujinya di Bareskrim, gitu loh. Karena kita ngebebasin sama sekali klien kita untuk membela kebenaran dia dan kepentingan dia untuk mencari fakta yang aslinya seperti apa. Maka kan saya bilang pasti kita akan mempersiapkan semua bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Dan mohon maaf nggak bisa di-spill karena ya ini strategi kita sendiri untuk pembelaan klien kita. Dan itu nanti kan kapasitasnya adalah pembuktian di Bareskrim sendiri. Semua itu pakai pembuktian, kalau mau bicara lebih baik matang. Jadi pada saat preskon dia di awal, dia bilang prematur, dia bilang segala macam. Apakah itu berkesinambungan semua? Kan gitu. Konsisten apa enggak? Dari 36 minggu tiba-tiba si kuasa hukumnya Mas David bilang 37 minggu. Jadi yang mana yang benar? Saya bertanya-tanya loh. Jika nanti ada diperlukan saksi-saksi, kita akan siapkan gitu untuk menjangkau semua. Karena kan banyak beredarnya nih kan ada tokoh-tokoh baru yang muncul tersebut. Ya puji Tuhan setelah kita analisa sendiri ya kita mempunyai bukti-bukti baru yang nanti untuk persiapan di Bareskrim. Yang jelas ya kita bisa saling menghargai proses yang akan berjalan. Termasuk saksi yang kita akan bawa juga kan karena kita komitmen untuk menjaga beliau juga gitu loh supaya tidak terganggu gitu karena kita sudah komitmen harus berbicara dengan sesuai fakta yang jelas. Ya tambahannya jadi sekitar 14. Ya total hampir 14 tambahan. 14 tambahan. Apa aja tuh Pak? Ya Silakan dijawab. mungkin gini ya kalau saya boleh jawab yang jelas ini kan di pihak kepolisian karena memang ini untuk penajaman tentang pembuktian unsur dari laporannya Pak RK sehingga kami dikejar tuh yang kami ketahui, yang klien saya ketahui, yang klien saya alami, yang klien saya lihat, dan memang bukti-buktinya mengarah ke situ memang ditanyakan langsung. Nah klien saya ini adalah saksi yang sudah diperiksa 2 kali, berarti kan ini yang terakhir sehingga saya pikir memang udah cukup ya kita sampai hampir tengah malam nih ya. Malam inilah. Ya artinya kita benar-benar memberikan all out semuanya. Pangkal pembuktian mengenai siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Apakah Ridwan Kamil atau Revelino atau sebaliknya bukan keduanya? Itu sangat mungkin terjadi. Dan untuk mengetahui itu, tes DNA menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan klaim dari masing-masing pihak. Mengenai DNA, kuasa hukum Revelino menyebut jika tes DNA akan segera dilakukan di Rumah Sakit Keramat Jati Polri, yang melibatkan 3 orang untuk menjalani tes DNA, yakni Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan Revelino. Hanya dengan tes DNA, kebenaran akan terungkap siapa yang berbohong dalam kasus ini. Cuman kalau kita berbicara masalah tes DNA, ya klien kami minta itu bisa berjalan dengan netral dan sesuai prosedur. Karena sampai sekarang kami pihak kuasa hukum sangat meyakinin dengan proses kinerja dari kepolisian
pasti bekerja dengan profesional dan akan terbukanya dengan profesional untuk masalah perkara antara LM dan RK ini. Kalau update terbaru, klien kami ini sudah diperiksa yang kedua kali. Terakhir kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman Mabes Polri, mereka sedikit memberikan bocoran bahwa proses ini sudah naik ke proses penyidikan, kan begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan persoalan ini kan akan mengerucut, kan begitu. Yang jelas Repelino ini sudah diperiksa untuk kedua kalinya, statusnya sudah naik sidik, dan tentu proses ini akan muaranya kan tetap tes DNA. Aku fokus ke proses hukumnya bersama Bapak RK aja gitu, nggak mau ada yang lain-lain. Kami sudah menyampaikan kemarin pada saat BAP bahwa kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan dengan teman-teman, artinya dengan prosedural apa yang dilakukan oleh teman-teman Mabes Polri. Artinya kapan hal itu, dan kemarin kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri bahwa dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Artinya Repelino, mungkin Pak RK, dan salah satu anak daripada LM itu sendiri. Menghadapi pelaporan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri, Lisa Mariana bukan tanpa perlawanan. Bagaimana tidak? Lisa resmi menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung. Sidang perdana rencananya akan digelar 19 Mei 2025 ini. Dan menjelang sidang perdana, kuasa hukum Lisa mengingatkan agar pihak tergugat, dalam hal ini Ridwan Kamil, agar berkenan hadir dalam persidangan. Langkah hukum yang ditempuh Lisa menjadi penting. Bukan hanya untuk mengacaukan laporan pidana yang dilakukan Ridwan Kamil, tetapi menuntut adanya kejelasan tanggung jawab Ridwan Kamil sebagai seorang ayah, sebagaimana tudingan Lisa Mariana selama ini. Lantas, akankah Ridwan Kamil akan hadir di sidang gugatan perdata Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung? Sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Kalau misalnya ada panggilan resmi ke Pak Ridwan Kamil, berarti itu benar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.